Shalom dan selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan pemuda, remaja, anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti siaran online Pekan Penginjilan GKST. Saat ini kita telah memasuki hari kelima untuk ibadah Pekan Penginjilan GKST. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, ayatnya yang pertama, Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia Kristus menyertai saudara-saudara. Kembali kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2, muliakanlah Tuhan Allah. Disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Pekan Penginjilan hari kelima ini kembali kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, atas segala kebaikan anugerah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan pada saat ini, kembali ya Tuhan sebagai jemaat-Mu, bahkan sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah, pada saat ini di hari yang kelima ini Tuhan, kami boleh dihimpunkan lagi walaupun melalui media online. Kami merayakan perayaan Pekan Penginjilan di hari yang kelima ini. Firman-Mu akan kembali diberitakan.
memberi kami kekuatan, menuntun kami, memberi kami semangat untuk terus berkarya di tengah-tengah pekabaran Injil di dunia ini. Layakan kami Bapa, layakan hamba-Mu, layakan kami seluruh jemaat-Mu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahagian firman Tuhan di hari yang kelima ini saya persiapkan dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di hari yang kelima ini kita masih dipertemukan walaupun melalui media online. Dan itulah situasi kita pada saat ini di tengah-tengah wabah virus corona, di mana seharusnya pekan penginjilan ini diberitakan di dalam rumah-rumah jemaat Tuhan, namun pada saat ini harus melalui media online. Tetapi saya percaya bahwa itu tidak akan mengurangi makna firman Tuhan dan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan ini atau perenungan kita pada saat ini diberikan tema pekabaran Injil bukan hanya soal membaptis. Ya. Pekabaran Injil bukan hanya soal membaptis. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau pekabaran Injil bukan hanya soal membaptis, tentu kita perlu melihat apa pekabaran Injil itu menurut bacaan kita pada saat ini. Karena di dalam perjanjian baru kita akan menemukan ada beberapa perintah-perintah mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan saat ini Matius 28 ayat 16 sampai 20 secara spesifik berbicara tentang perintah untuk memberitakan Injil, yang biasa juga kita kenal dengan amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah oleh karena itu pekabaran Injil, pemberitaan Injil menurut Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 berbicara tentang menjadikan sebuah bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Jadi ini hal yang pertama yang perlu kita lihat. Jadi mengabarkan Injil bukan sekedar ke sana dan kemari, mengajar orang tentang Alkitab, bisa menyanyi dari kidung jemaat, bisa membaca firman Tuhan, selesai. Tetapi inti dari pekabaran Injil menurut Matius 28 ayat 16 sampai 20 adalah menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Ku di sini adalah Yesus
Kristus. Jadi bukan masalah kristenisasi. Kristenisasi artinya menjadikan orang Kristen secara KTP, tetapi belum tentu menjadi murid Yesus Kristus. Jadi inti pekabaran Injil menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus di dalam karakter, di dalam gaya hidup, di dalam hatinya ia adalah murid Yesus. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau melihat dari bahagian ini, makna pekabaran Injil yang disampaikan oleh Matius kepada kita pada malam hari ini, kita perlu mencermati bahagian selanjutnya daripada perintah Yesus. Ayat 9 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua berbicara tentang baptisan. Baptisan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ritual gereja yang kita lihat melakukan baptisan, misalnya anak-anak kita dibawa untuk dibaptis di gereja. Dan makna baptisan yang kedua yaitu dengan memasukkan setiap orang yang menjadi murid Yesus, artinya masuk di dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kedua. Nah, berarti di dalam proses PI yang kita kenal, proses untuk menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus juga melalui proses baptisan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, bahagian yang ketiga ini berbicara tentang proses memelihara, proses mengajar. Nah, disinilah yang kemudian kita lihat masalah dan tantangan yang besar dialami oleh gereja Kristen Sulawesi Tengah di dalam persoalan PI ini. Bahagian yang pertama, para penginjil kita, bahkan jemaat dengan antusias pergi ke daerah-daerah PI, apakah itu daerah Bambasia, Mamo Salato, Dataran Bulan, dan seterusnya. Kita mengirimkan sumbangan supaya kader-kader PI, pendeta-pendeta yang ditempatkan di sana bisa bekerja kemudian membaptis orang-orang yang belum memiliki kepercayaan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mereka dibaptis, apa yang gereja Kristen Sulawesi Tengah lakukan? Apa yang dilakukan kita sebagai jemaat Tuhan? Ada banyak jiwa-jiwa yang sudah menerima baptisan ini dibiarkan saja, sehingga banyak yang kemudian diambil, apakah itu sesama gereja-gereja yang mencari domba-domba yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan juga tidak sedikit yang sudah beralih kepada kepercayaan lain, karena pemeliharaan ini tidak mendapat perhatian yang sangat intens dari gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau melihat bahwa pekabaran Injil bukan hanya soal membaptis, artinya tidak berakhir pada proses atau pada ritual baptisan menjadikan orang itu beragama Kristen. Tidak sampai di sana. Kita tidak menganut sistem atau pengajaran kristenisasi. Tetapi yang kita tanamkan yaitu Kristunisasi, menjadikan orang-orang murid Kristus, dan ini membutuhkan perjuangan.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada pekan penginjilan di hari yang kelima ini kita mau melihat itu. Mari kita berpartisipasi. Pekabaran Injil sudah dirintis puluhan tahun. Bahkan sejak Kruit masih ada menginjil di Tanah Poso, pekabaran Injil ini telah dirintis. Tetapi pertanyaan besar kepada kita, mengapa pada usia bahkan saat ini memasuki tahun yang ke-73, pekabaran Injil itu di daerah-daerah khusus belum selesai. Pekabaran Injil memang akan terus terjadi, tetapi untuk daerah khusus harusnya bisa selesai dan dilanjutkan dengan proses-proses pemeliharaan gereja-gereja yang mandiri, jemaat-jemaat yang mandiri. Tetapi itu menjadi hambatan yang besar bagi kita pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita mau melihat itu. Mari kita berpartisipasi. Program-program mulai diluncurkan oleh majelis sinode klasis, bahkan jemaat. Mari kita menopang itu. Mari kita menopang di dalam doa. Tetapi doa saja tidak cukup. Mari kita memberi diri untuk pekabaran Injil. Mari kita menopang melalui dana. Dan mari kita bergerak. Pekabaran Injil bukan hanya membaptis orang lain. Tetapi pekabaran Injil berbicara tentang pemeliharaan jiwa-jiwa. Pengembangan sampai pada jemaat yang mandiri. Kita harus menjalankan tugas ini. Karena ini adalah amanat agung. Oleh karena itu mengakhiri perenungan ini saya membacakan bagian terakhir dari ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akunya Yesus Kristus. Setiap pekerjaan pekabaran Injil, setiap jemaat Tuhan yang berpartisipasi, setiap usaha-usaha untuk menopang pekabaran Injil, kita mengimani dan kita percaya Yesus Kristus menyertai. Amin. Setelah kita bersama-sama dilayani dengan kebenaran firman Tuhan, sekarang marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas berbagai berkat yang sudah kita terima dan nikmati. Sementara itu, sementara kita memberikan persembahan syukur, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekeliling. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan
sudah matang untuk dituai. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan di dalam doa syafaat ini kita akan menopang di dalam doa pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Klasis Tojo. Yang pertama Majelis Klasis Tojo, yang kedua Penatua Charles Palinja yang melayani di kelompok kebaktian UE Lemba, dan juga sebagai motivator kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitar UE Lemba. Yang ketiga, kita mendoakan istri dan suami dari para pelayan yang melayani di daerah PI, yang senantiasa memberikan dukungan pelayanan bagi suami dan istri dalam situasi dan kondisi pelayanan di daerah PI, serta kita juga akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah diberitakan bagi kami, mengingatkan kami akan amanat agung yang telah diberikan kepada setiap umat yang percaya, kepada setiap diri kami yang adalah murid Yesus Kristus, untuk pergi ke seluruh ujung dunia ini, menjadikan bangsa lain murid-murid Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan juga meneguhkan kami bahwa pekerjaan pekabaran Injil ada di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Siapa yang memberi diri, siapa yang mengerjakan pekabaran Injil, ada di dalam penyertaan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani di Klasis Tojo. Majelis Klasis Tojo Tuhan kiranya berkenan menyertai memberkati di dalam program-program pelayanan Klasis. Kiranya ya Tuhan mereka diberi kekuatan, kemampuan melayani dan juga memperhatikan wilayah-wilayah PI di daerah Klasis Tojo. Jerilah mereka, kiranya Tuhan memberkati. Berkati pula ya Tuhan pelayan-pelayan Majelis Klasis di dalam seluruh kehidupan pribadi keluarga mereka. Biar setiap pelayanan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, menghasilkan buah. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk Penatua Charles Palinja yang telah memberi diri untuk melayani di kelompok kebaktian UE Lemba. Tuhan, Engkau sungguh mengetahui, Engkau sungguh melihat situasi kondisi yang dialami oleh Penatua Charles Palinja. Tuhan kiranya berkenan menganugerahkan sukacita melayani, menganugerahkan kekuatan kesehatan, bahkan juga ya Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, sehingga di dalam melakukan pelayanan di kelompok kebaktian UE Lemba, ia tidak akan berkekurangan tetapi akan diberkati di dalam kelimpahan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, suami, istri, pelayan-pelayan yang melayani di daerah PI. Mereka mungkin tidak melakukan pekabaran Injil, mereka mungkin tidak berkhotbah, tetapi mereka menopang suami dan istri mereka di dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan kiranya memberikan ketabahan kepada mereka, karuniakan kekuatan, karuniakan kemampuan, sehingga mereka boleh senantiasa menopang pelayanan suami atau istri di dalam medan-medan yang sulit, di dalam pergumulan-pergumulan himpitan ekonomi. Mereka terus dimampukan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau berkenan menyertai memberkati pelayan-pelayan ini. Bapa dalam surga, kami juga datang membawa seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pekan penginjilan di hari yang kelima ini. Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami digerakkan untuk berpartisipasi. Mampukan kami, gerakan kami Tuhan, untuk bersama-sama menopang pekabaran Injil. Bahkan kami boleh mengambil bahagian dalam pekabaran Injil. Berkati kehidupan pribadi kami, berkati kehidupan keluarga,
Berkati di dalam usaha dan pekerjaan. Bahkan juga ya Tuhan anak-anak kami, para pemuda, remaja, sekolah minggu, kami serahkan di dalam tangan kasih. Tuhan kiranya menyertai, memberkati mereka di dalam penuntutan ilmu, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan. Bahkan mereka yang sudah bekerja, kiranya mereka juga tidak luput dari penyertaan dan tangan kasih-Mu. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh mengalami masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan di dalam program-program pelayanan jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Palo. Mampukan kami untuk menggerakkan gerakan-gerakan untuk pekabaran Injil, sehingga jemaat Tuhan boleh bergerak. Bukan hanya jemaat yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi jemaat yang hidup untuk melayani, mengambil bagian di dalam pekabaran Injil. Bapa dalam sorga, berkati juga ya Tuhan pelayan-pelayan kami, seluruh pendeta, seluruh majelis, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada, bahkan juga tim multimedia yang melayani hari ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati di dalam seluruh pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan pemain musik pro kantor Tuhan berkati. Biarlah seluruh pelayanan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Bapa dalam sorga, kami telah memberi persembahan syukur, berkenan Tuhan menerima dan menguduskannya, layakan dipakai untuk pekerjaan pelayan gereja-Mu, untuk pekabaran Injil, dan biarlah nama-Mu Tuhan terus dipuji serta dimuliakan. Situasi-situasi mewabahnya virus corona masih mencemaskan kami, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang hidup. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan meluputkan kami, mampukan kami sebagai umat-Mu, sebagai warga masyarakat untuk mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, bahkan tenaga medis. Kami mendoakan juga pemerintah, bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok, kiranya mereka dimampukan, dilindungi oleh Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan dan juga menangani mewabahnya virus corona. Bahkan juga bagi para medis yang berjuang di garis depan untuk merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan pimpin sertai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya sakit penyakit, dan kiranya kekuatan kesehatan menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa bagi korban virus corona, mereka yang dirawat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, anugerahkan pemulihan, sehingga mereka boleh kembali di dalam selamat penyembuhan daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ini syukur permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 432 ayatnya yang pertama, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuceritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.
Amin. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan demikian ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang telah berlelah mempersiapkan terselenggaranya siaran online ini. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti Pekan Penginjilan sampai pada hari yang kelima ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.